Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, dan sahabat-sahabat semua, solidaritas advokat untuk kebenaran dan anti kriminalisasi saksi, Pak Junifer dan kawan-kawan semua, terutama sahabat saya Tony Budijaya yang menjadi mengalami sendiri. Tentu kita prihatin dengan kasus ini, dan mudah-mudahan upaya hukum yang dilakukan mendapatkan hasil yang terbaik, dan percakapan, pergumulan dan diskusi nasional tentang KUHP ini, khususnya tentang perlindungan advokat ini, didengar juga oleh lembaga yang kita sebut Mahkamah Agung yang akan menangani perkara ini, agar suasana kebatinan yang ada di dalam ruangan ini juga memberi manfaat yang maksimal untuk upaya hukum Saudara Tony Budijaya. Yang kedua, ini sahabat-sahabat semua, selama pembahasan KUHP ini yang mulai kita dengan RDPU sampai sekarang, spirit yang paling penting kami dalami adalah kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh aparat penegak hukumnya yang mendapatkan power besar sekali mulai dari awal sampai akhir. Sebaliknya warga negara less power, bahkan hampir dipastikan tidak ada powernya, lemah sejak awal. Jangankan ditahan, dapat surat cinta warna kuning apalagi yang merah jambu pink itu, selesai persoalan. Karena itu untuk mengimbangi yang tadi sangat tinggi itu, satu-satunya jawaban sahabat sekaligus kawan sekaligus teman seperjuangan warga negara adalah advokat. Hanya itu cara mengimbangi ini tadi. Nah, atas dasar pikiran itulah pimpinan tadi menyampaikan dua usulan dari teman-teman itu kita sepakati secara paripurna di sini, meskipun baru dibahas tingkat 1 ini. Nah, jalan pikiran saya untuk menjelaskan ini adalah waktu kita mendirikan negara, awalnya, bukankah setiap warga negara yang punya kedaulatan masing-masing, karena tidak bisa mengerjakan rame-rame, mengeluarkan atau menyisakan atau memberikan kedaulatannya sebagian untuk negara. Sebagian saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa bangun jembatan untuk kita, nggak bisa bangun public infrastructure, maka kepada negara kita serahkan, negara kita dirikan, aturlah kami, jalankan kami. Tapi apakah semua kedaulatan kita serahkan? Tidak. Kalau semua kita serahkan, ini kerajaan. Nah, karena itu masih ada yang tersisa, yang tidak bisa kita serahkan, termasuk hak beribadat, berolahraga, bersenang-senang yang sifatnya pribadi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang ketika negara sudah kita beri kedaulatan untuk ngatur kita, termasukkah di dalamnya menangkap jika tidak melakukan atau jika melanggar hukum? Yes, kita serahkan juga negara untuk melakukan itu. Pertanyaannya, siapa mendampingi warga negara? Kan di situ dia. Nah, oleh karena itu, KUHP ini roh yang paling utama dari sekian banyak itu adalah pendampingan terhadap warga negara yang akan diadili itu. Kan begitu ya, sehingga asasnya tetap praduga tak bersalah. Nah, siapa yang mendampingi dia? Kami percaya 100% advokat. Nah, karena advokat juga adalah manusia biasa, di bayangan saya, ia mempunyai kode perilaku dalam menjalankan upaya-upaya yang dilakukan yang mendampingi warga negara, yang kita sebut kode etik. Maka atas dasar kuasa yang didapatkan dari warga negara, kita jalankan dengan perilaku kita, maka tidak boleh advokat itu disentuh dengan upaya hukum, baik perdata maupun pidana, karena dia sedang menjalankan kewajiban sekaligus hak warga negara untuk menghadapi ini. Nah, atas dasar itu saya ingin menggarisbawahi saja, saudara
Tony Budijaya, kami tidak ingin mau mengatakan Anda datang kemari lalu kita cerita ini benar, tidak. Tapi kita mau katakan tidak boleh ada lagi Tony yang lain setelah KUHP ini. Begitu. Nah, atas dasar itu pimpinan saya ingin memastikan sikap kita semua bahwa tidak ada satupun keraguan untuk memastikan profesi advokat ini sudah saatnya untuk dilindungi, dan saya kira hadiah kemerdekaan terbaik 80 tahun Indonesia merdeka adalah bila advokat merdeka menjalankan profesinya. Terima kasih pimpinan. Masih ada